Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi C 2020 dengan NIM 2030701117. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa dan mengapa kita harus belajar komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak banyak atau publik. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu, informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada halayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan kepada khalayak atau publik. Komunikasi massa dilansir menurut beberapa ahli. Yang pertama, Devler and Dennis pada 1985. Komunikasi massa adalah proses digunakannya media oleh komunikator untuk menyebarkan pesan secara luas. Yang kedua, Ruben pada 1992. Komunikasi massa adalah proses pembuatan penyebaran informasi oleh organisasi untuk dikonsumsi khalayak atau publik. Yang ketiga, Littlejohn dan Voss pada 2011. Komunikasi massa adalah proses produksi dan transmisi pesan yang dilakukan organisasi media kepada publik yang luas sehingga pesan-pesan tersebut dapat dilihat, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh khalayak atau publik. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Yang keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Yang ketujuh, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Fungsi komunikasi massa. Pada umumnya, komunikasi massa memiliki kaitan yang kuat dengan media massa. Secara khusus, komunikasi massa memiliki 10 macam fungsi. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi hiburan. Yang ketiga, fungsi persuasi. Yang keempat, transmisi budaya. Yang kelima, mendorong integrasi sosial. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, korelasi. Yang kedelapan, pewarisan sosial. Yang kesembilan, melawan kekuasaan represif. Yang kesepuluh, menggugat hubungan trikotomi. Alasan mengapa saya memilih belajar komunikasi massa? Karena komunikasi massa itu bersifat publik yang kita bisa temui di kehidupan kita sehari-hari, dan sebagai contoh atau sebagai pokok kita untuk berbicara kepada orang lain di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mengampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.